Sekarang sudah sesuai jadwal Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat yang luar biasa yang tidak mungkin kita bisa bayar dengan apapun itu. Nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat ilmu, dan nikmat dipenuhi dengan orang-orang di sekitar kita yang sevisi dengan kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk dalam International Conference kita pada sore hari ini. Salam dan salawat tercurah pada Nabi besar Muhammad SAW sebagai manusia yang dapat menjadi role model kita untuk mengarungi kehidupan ini. Baiklah, saya ucapkan welcome to the International Conference on Social and Humanities Approach to Islamic Studies. For today, ini adalah sesi bersama Ibu saya baca dulu Bu ya. Ibu Dr. Rosdalina Bukido SAG MHum. Ini saya hati-hati membaca namanya dan sampai saya salah-salah di detail dan apa-apanya.
membaca riwayat pendidikan, riwayat ini tadi saya melihat itu sebagai sesuatu yang sangat luar biasa. Maka tepatlah kiranya kalau misalnya hari ini pada jurnal manajemen, pengelolaan jurnal, maka sangat tepat kita mendengarkan wejangan, sharing, kita mendengarkan how to manage, how to arrange our journal dari Ibu Rosdalina. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Stai DDI Kota Makassar dan YN Sultan Amai Gorontalo yang telah menginisiasi pertemuan ini, sehingga alhamdulillah hari ini kita hadir di tempat ini secara virtual dalam satu visi untuk kemudian bagaimana kita berkontribusi pada dunia pendidikan kita melalui publish jurnal yang insya Allah akan berreputasi di masa depan. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu untuk membuat pertemuan ini menjadi lebih baik, maka saya mempersembahkan kepada Ibu Rosdalina untuk kita semua memberikan materi, dan sebentar jika ada pertanyaan Bapak Ibu bisa langsung via chat jika sesinya sudah diberikan. Baiklah, kepada Ibu kami persilakan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, saya lihat ini pesertanya masih muda-muda semua ya. Ya, ada sekitar 26 orang ini masih muda-muda. Kayaknya saya yang lebih tua di sini. Ya. Oleh karena itu saya memanggil dengan istilah adik-adik aja ya. Adik-adik. Jadi insya Allah kita pada kesempatan ini akan berdiskusi. Ini adalah pengelola jurnal, Pak Moderator. Ya Ibu. Halo Moderator, apakah semua yang hadir sebagai pengelola jurnal? Iya, yang hadir ada pengelola jurnal, ada juga mahasiswa, ada juga yang lagi belajar menulis jurnal. Ada juga yang sudah lama menulis jurnal. Masya Allah. Jadi beragam ini Bu. Jadi kita ini kedatangan tamu pada sore hari ini yang luar biasa sekali. Makanya kami butuh Ibu. Ya, maksud saya adalah supaya saya tidak salah sasaran ya. Salah sasaran. Oke, saya diminta oleh Pak Ismail Wardiweke untuk diskusi atau sharing dengan adik-adik sekalian sebagai peserta International Conference pada 23 sampai 25 Oktober 2020. Baik. Sebenarnya kalau kita berbicara persoalan pengelolaan jurnal, itu menurut Ibu atau menurut saya ada dua hal yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah dalam hal pengelolaan atau tata kelola open journal systemnya, ya, dalam bagian tekniknya, dan yang kedua adalah dari segi substansi atau kualitas dari artikel itu. Nah, oleh karena itu saya akan share screen terkait dengan sedikitnya materi ini. Ya. Jadi jurnal yang kami kelola itu adalah Jurnal Ilmiah Asy-Syir'ah. Jadi Jurnal Ilmiah Asy-Syir'ah itu adalah sebuah jurnal yang ada di IAIN Manado. Kalau dulu masih di Stein Manado itu dengan
dimulai dari tahun 2003. Nah, pada waktu itu ketika kami kelola, pada saat saya masih di Fakultas Syariah, itu kita kelola, kemudian kita melihat apa yang menjadi persyaratan atau penilaian dalam hal pengelolaan jurnal. Nah, setelah kami mengelola memperbaiki seluruh artikel yang ada pada kami memberanikan diri untuk dalam proses akreditasi. Dan alhamdulillah telah keluar, yang pertama itu adalah Sinta 3. Nah, 1 tahun berikutnya kami ajukan lagi untuk reakreditasi, alhamdulillah keluar dengan Sinta 2. Nah, Sinta 2. Jadi di IAIN Manado sekarang ini satu-satunya jurnal yang memiliki predikat dengan Sinta 2 adalah jurnal yang kami kelola, yakni Jurnal Ilmiah Asy-Syariah. Nah, selanjutnya bagaimana sebenarnya dalam hal tata kelola jurnal. Jadi dalam tata kelola manajemen OJS yang baik itu sangat dibutuhkan bagi pengelola jurnal. Yang kedua itu adalah artikel yang berkualitas, artikel yang sesuai dengan Komite Etika Publikasi. Ya, tentunya dalam kita mengelola jurnal juga ada rambu-rambu atau aturan yang perlu kita perhatikan dalam hal untuk melihat tulisan atau naskah tulisan yang masuk pada meja redaktur. Nah, juga ada dewan editor. Nah, kalau Bapak Ibu atau adik-adik sekalian sebagai pengelola jurnal itu pasti akan membutuhkan yang namanya editor, pasti ada membutuhkan yang namanya dewan reviewer yang memiliki pengalaman publikasi. Nah, kalau publikasi jurnal kita mau dihantarkan ke publikasi Sinta 2, memang dibutuhkan editor ataupun reviewer itu yang memiliki publikasi pada jurnal-jurnal internasional. Nah, mungkin pengelola jurnal sudah tahu semua apa-apa yang menjadi atau misalnya peringkat akreditasi. Nah, ini kalau dilihat bahwa di Sinta itu hanya ada 1 sampai 6. Tapi 1 itu yang paling tertinggi. Jadi peringkat 1 itu memiliki nilai itu oleh asesor. Jadi asesornya itu ada 4. Ada asesor dalam bidang manajemen jurnal, pengelolaan jurnal. Dan yang kedua ada asesor dalam bidang substansi. Nah, itu kalau kita mendapatkan nilai 85 sampai 100 berarti kita mendapatkan Sinta 1. Ya. Kalau kita mendapatkan nilai 70 sampai 85, kita bisa mendapatkan predikat Sinta 2. Nah, begitupun kalau 60 sampai 70 itu Sinta 3, kemudian 50 sampai 60 itu Sinta 4, kemudian 40 sampai 50 Sinta 5 dan 30 sampai 40 itu Sinta 6. Jadi yang paling rendah itu adalah Sinta 6. Yang paling tinggi adalah Sinta 1. Nah, dalam Permenristek Dikti nomor 20 tahun 2017 itu ada dikenal 4, ada jurnal nasional, ada jurnal internasional, ada internasional bereputasi, ada jurnal setara dengan jurnal internasional. Nah, bagaimana dengan jurnal nasional? Jadi jurnal nasional itu ada memiliki ISSN, ada terbitan versi online, ada yang digunakan. Jadi kalau adik sekalian membuka, coba ke home-nya akan menemukan apa-apa yang menjadi aturan atau dapur daripada jurnal yang kita tuju itu. Nah, ada jurnal internasional.
Ya, jadi jurnal internasional itu yang berbahasa PBB. Ada editorial minimal dari 4 negara, ada autor minimal 2 negara. Kemudian terindeks pada pemeringkat internasional atau SJR ya di Stimago, ataukah dia Q4 atau basis data internasional dengan indeks Copernicus internasional atau terindeks di Microsoft Academic Search. Kemudian memiliki impact factor atau not available dari isi Web of Science atau Thomson Reuters Sinta 2 ya. Nah, bagaimana dengan setara dengan jurnal internasional? Jadi setara dengan jurnal internasional itu karya ilmiah pada proceeding internasional yang terindeks pada basis data internasional yang kriterianya adalah diadakan asosiasi profesi, ada lembaga ilmiah bereputasi, ada steering committee, atau pakar beberapa negara, bahasa resmi PBB, editor dari beberapa negara, autor minimal 4 negara, dan memiliki ISBN. Nah, selanjutnya jurnal internasional bereputasi. Nah, sering kan kita bertanya, apa sih sebenarnya jurnal internasional bereputasi? Itu terindeks pada pemeringkatan internasional, itu WOS atau di Scopus, kemudian impact faktornya, dan juga ketika kita melihat di Stimago, jurnal tersebut itu paling rendah kita lihat Q3. Ya, Q3. Nah, tips ketika kita ingin meningkatkan kualitas jurnal, yang pertama adalah wajib kita sitasi, wajib untuk kita kutip, dan yang selanjutnya itu adalah bagaimana jurnal itu bisa kita baca dan jadikan rujukan dalam hal diseminasi keilmuan. Nah, dalam pengelolaan jurnal, jadi Ibu berbicara dulu untuk pengelola jurnal, dibutuhkan kerjasama baik antara pengelola jurnal dan juga pemberi kebijakan, baik itu institut ataupun fakultas, agar terjadinya koordinasi yang baik dan terlaksananya manajemen jurnal yang baik, serta mampu menuju ke jurnal yang bereputasi. Nah, adik-adik sekalian, bahwa memang kalau kita mengelola jurnal itu bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Memang dibutuhkan sebuah kemauan, dibutuhkan sebuah kerja keras. Kerja keras kita dalam hal pengelolaan jurnal, sehingga memang jurnal yang kita kelola itu insya Allah akan bisa untuk terakreditasi di Ristekdikti. Nah, itu untuk pengelola jurnal. Nah, Ibu akan berbicara sedikit bagaimana sebenarnya untuk para penulis, ya, penulis jurnal. Nah, banyak di antara kita mungkin menulis jurnal itu untuk berbagai macam tujuan. Ada mungkin yang menulis jurnal dia untuk persyaratan ujian, ya, apalagi di S2 atau di S3 mungkin ada seperti itu. Apalagi sekarang ini di masa pandemi diberikan sebuah pilihan bahwa jika tidak mampu atau tidak bisa mendapatkan data ataupun menulis skripsi, itu bisa untuk menulis sebuah artikel dalam jurnal. Nah, ada juga orang menulis jurnal untuk memperbaiki profilnya, untuk terbaca di Sinta, untuk dia memiliki ID Scopus, untuk dia bagaimana dirujuk atau bisa disitasi oleh orang lain atau oleh para readers. Ada juga orang yang menulis bagi kita yang ASN atau dosen itu menulis untuk kenaikan pangkat. Jadi banyak kebutuhan yang kita lakukan dalam menulis. Nah, intinya bahwa bagi kita ataupun Bapak Ibu sekalian atau adik-adik sekalian yang mau menulis di jurnal atau mau publikasi di jurnal, itu yang pertama kita lakukan adalah kita keilmuannya apa. Jadi misalnya Ibu, saya di ilmu hukum, tentunya saya mencari jurnal-jurnal
yang ada relevansinya dengan artikel saya. Jadi saya mencari, jadi silahkan buka misalnya di Sinta. Jadi Sinta Ristek Dikti, kita mau ke Sinta mana? Kita mau ke Sinta 2, kita mau ke Sinta 3, ke Sinta 4, atau sebagainya. Kita klik Sinta 2 atau Sinta 3, kemudian kita mencari jurnal ataupun komponen atau rumpun keilmuan. Misalnya kita tentang ilmu sosial, atau humaniora, atau ekonomi, atau hukum, ataukah matematika, dan lain sebagainya, pasti akan muncul di situ. Nah, setelah itu kita dapatkan, kita akan melihat fokus dan skopnya. Apakah fokus dan skop jurnal yang kita tuju itu sesuai dengan draft atau naskah tulisan kita. Nah, kalau sesuai, kita akan melihat template-nya atau kita melihat author guidelines-nya. Author guidelines kita pelajari berapa halaman, atau misalnya dia menggunakan referensi apa, ataukah misalnya sistematikanya apakah menggunakan IMRAD, atau abstraknya dia memiliki berapa bahasa, dan lain sebagainya. Itu harus kita perhatikan. Itulah yang disebut dengan gaya selingkung dari jurnal itu. Sehingga apa yang kita lakukan atau tulisan kita itu bisa untuk diproses. Jadi mungkin banyak pengalaman dari kita yang publish atau submit pada sebuah jurnal itu di reject. Ya, saya juga pernah di reject ya, di reject karena kemarin saya submit di Scopus, dia mengatakan, editornya mengatakan bahwa kami tidak menerima jurnal atau naskah dari luar negara mereka. Jadi ya terpaksa ya kita harus beralih kepada jurnal yang lain. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa jurnal Anda bagus atau tulisan Anda bagus, tapi sayangnya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh jurnal tersebut. Jadi kalau ditolak ya Anda usah bersedih. Silakan kita tetap berusaha untuk memperbaiki tulisan-tulisan kita itu sehingga sesuai dengan apa yang disebut dengan gaya selingkung dari jurnal yang kita tuju itu, ya. Nah, saya kira itu dulu yang merupakan pengantar dari saya, moderator. Nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi, kita sharing. Saya menganggap bahwa kita sharing ya, kita sharing dengan berarti bahwa ada mungkin pengalaman-pengalaman dari adik-adik sekalian atau Bapak Ibu sekalian bisa di-share juga ke saya, atau mungkin saya juga punya pengalaman yang tentunya mungkin adik-adik sekalian belum pernah mengalami itu, saya juga bisa share untuk itu. Yang pastinya bahwa semua itu akan membutuhkan sebuah proses sehingga nantinya apa yang kita tuju, apa yang kita targetkan itu bisa untuk tercapai. Saya kira itu Pak Moderator. Pak siapa ini? Pak. Panggilannya Pak Lukman saja, Bu. Saya panggil apa? Pak Lukman saja, ya? Lukman. Pak Lukman. Ya, Pak Lukman. Oh, Pak Luke. Ya, jadi Pak Luke. Saya juga, saya alumni DDI Parepare. Saya alumni DDI juga. Jadi saya Jular tahun 97. Ya. Saya kira itu deh, Pak Lukman. Saya kembalikan ke Pak Lukman. Silakan. Saya juga alumni DDI, Bu, tapi di pondok. Oh, sama jadi Paleng. Oke, terima kasih Ibu Rosdalina. Ini gambaran yang secara general dulu. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa di via chat, kemudian saya persilakan. Sudah ada satu yang masuk, Bapak Dr. Muhammad Ubaidillah, MPD dari juga. Dan Pak Muhammad Ubaidillah. Bisa bertanya moderator? Ya, Pak, bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari sementara ini diamanahkan oleh STKI mengelola jurnal. Ya. Jadi
Jadi pada prinsipnya nih kami pemula butuh bimbingan yang banyak dalam hal bagaimana memulai proses pengolahan ini, bahwa Dede ini baru 1 bulan yang lalu itu sudah ada ISBN-nya dari LIPI, dan itu ada Pak Ustaz Zul di sini yang selaku Ketua LPM yang mengakomodir apa yang menjadi bisa terbit ISBN-nya ini. Lagi-lagi saya ingin menanggapi apa yang menjadi pernyataan dan pemaparan ini, bahwa ini kan butuh proses yang panjang untuk sampai ke akreditasinya dan lain sebagainya. Mau bimbingan Bu bagaimana ada langkah-langkah yang secepat mungkin atau sekejap bisa diakreditasi punya jurnal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya Pak ya. Jalan secepat mungkin. Ini mungkin shortcut atau jalan kiat-kiat untuk bisa mempercepat itu bisa sampai pada titik yang ditentukan. Mungkin langsung dulu kepada Ibu, dan kembali lagi saya infokan bagi teman-teman yang mau bertanya, yang baru pertama kali mendengar kata jurnal atau apa segala macam, silakan bertanya karena bisa dijelaskan langsung lebih rinci sama Ibu Rosdalina. Iya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak. Siapa ya? Pak siapa ya? Pak Arsyam. Oh, Arsyam. Iya, tuan rumah. Ya, Arsyam. Oh, yang tuan rumah Pak. Ya, sebenarnya Pak, kita bisa lihat di borangnya, di borang jurnal itu. Sebenarnya kan dievaluasi diri. Sama halnya kalau misalnya kita menyusun borang akreditasi. Itu kan kalau kita menyusun borang akreditasi prodi misalnya kan, itu kan kita bisa melakukan evaluasi diri. Jadi evaluasi diri, oh mungkin ini saya nanti prodiku ini bisa dapat akreditasi A atau misalnya akreditasi B. Nah, begitupun di jurnal. Di jurnal itu ada evaluasi diri yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita sebagai pengelola jurnal di Arjuna Ristek Dikti, itu misalnya kita lihat, kalau misalnya kita melakukan evaluasi diri itu, oh saya punya ini sekitar nilainya 65 ya, masuk pada tiga. Nah, lakukan itu adalah ada reviewernya itu ada punya ID Scopus misalnya sekian persen, kita kasih nilai atau misalnya kemarin kalau saya itu memang menilai bahwa jurnal Asira itu sekitar nilainya kemarin itu saya sekitar 7. Nah, alhamdulillah keluar dengan Sinta 2. Jadi itu yang saya bilang tadi, kalau sudah kita lihat bahwa ternyata jurnal yang saya kelola ini dari segi pengelolaan manajemen audiensnya sudah bagus, template, kemudian dia punya author guideline-nya juga sudah bagus, kita bisa nilai sudah bagus manajemennya. Yang kedua kita ke ini substansi artikelnya. Substansi artikelnya itu misalnya dari segi abstrak, misalnya kita dibutuhkan 2. Jadi kita mencantumkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Begitu juga misalnya dengan afiliasi, begitupun juga dengan lembaga-lembaga penerbit lainnya. Jadi kalau misalnya apakah bisa cepat? Ya bisa cepat, yang penting kita juga kerja cepat. Ya kan begitu. Kerjanya cepat, kerjanya juga bagus. Karena kalau saya kemarin itu memang saya maksimal betul saya bekerja, semua volume-volume atau edisi-edisi yang masih kosong, yang ditinggalkan oleh pendahulu-pendahulu saya itu, saya harus isi semua. Saya harus isi semua, kemudian kita kasih DOI-nya. Kemudian kita kasih DOI, itu yang merupakan kartu tanda penduduknya itu kalau DOI-nya itu. Kemudian perbaiki tampilannya,
dan lain sebagainya, Bapak bisa buka jurnal saya itu, jurnal ilmiah Asyirah. Di jurnal Asyirah itu bisa dibuka bagaimana tampilan-tampilannya, dan itu dikelola oleh alumni saya itu namanya Faradila Hasan yang mengelola dalam hal main OJS-nya. Jadi saya mau bagi bahwa di managing editornya itu fokus kepada pengelolaan OJS-nya, kemudian saya fokus kepada substansi sebagai editor in chief. Karena kalau saya juga mau berpikir OJS-nya ya tidak mungkin lah. Tidak mungkin, karena ya tugas tambahan kita sebagai pejabat di fakultas, juga tugas kita untuk mengajar dan lain sebagainya. Jadi kita memang memberdayakan alumni atau memberdayakan dosen-dosen muda untuk membantu pengelolaan jurnal itu, Pak. Jadi lihat nanti Pak, dalam sekarang itu kan di dikti itu biar cuma 1 kali terbitan bisa diajukan. Penting evaluasi diri. Jurnal tasarruf itu belum terakreditasi. Sekarang kita pengajuan akreditasi penilaian reviewnya. Jadi penilaian jadi asesornya. Kemudian ya Sinta 5, Sinta 6 yang berarti masuk Sinta, dan itu kan nanti ada catatan dari reviewer apa-apa atau Kok Ibu keluar? Dari Ibu. Keluar kayaknya Ibu. Jaringan. Tinggal dulu saya. Adik-adik yang lain yang mau bertanya. Halo? Ya. Ada. Bisa tambah sedikit moderator? Iya. Sebelumnya lain. Baik. Jadi kalau ya, Pak Lukman itu dari sedikit tambahan bisa Bu? Apaan tuh? Silakan. Oke, kan ini kan di apa namanya di pikiran kami ini kan persoalan jurnal ini kan persoalan yang baru di kepala kami, dan ya, selaku dosen muda juga belum terlalu paham yang namanya jurnal selama ini. Ternyata setelah saya membaca banyak tulisan-tulisan dan referensi terkait dengan jurnal ini, ternyata jurnal ini bisa menjadi sumber pendapatan atau apa istilahnya menjadi mesin pencetak uang. Baru saya sadar ini ternyata. Ya, itu yang menjadi dari kesimpulan bacaan kami seperti itu, Bu. Apa benar seperti itu, Bu? Mau. Jadi sebenarnya dalam kita mengelola jurnal itu niatnya adalah untuk memberi ruang kepada kawan-kawan atau kolega untuk menggiatkan publikasi. Itu saya yang keluar ruang sebenarnya, Pak. Ya. Jadi ya kami juga kan di kampus itu kan ada dana yang dikeluarkan juga kan, biaya dari kampus, tapi itu untuk proses untuk cetak jurnal, untuk pengelola dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita bilang untuk mendapatkan uang, saya kira kalau saya enggak ya. Karena apa yang kita lakukan itu semata-mata kalau saya mau menyiapkan, mau membantu institusi, membantu kampus kita bagaimana juga memiliki sebuah jurnal yang terakreditasi di Sinta. Itu. Jadi kalau YAIN Manado pas dibuka, oh YAIN Manado ternyata punya jurnal yang sudah Sinta 2. Oh YAIN Manado sudah punya jurnal yang sudah Sinta 3. Inilah yang kami sebutkan dengan kita bisa berkolaborasi dengan kawan-kawan dalam hal publikasi ilmiah.
Tapi kalau dibilang mau menambah income ya kalau kita ya mungkin tidak ya. Karena yang kami lakukan itu niatnya memang itunya untuk betul-betul memperbaiki atau ada tempat bagi kawan-kawan untuk melakukan publikasi ilmiah dan yang tentunya menambah untuk grade kita perguruan tinggi di Sulawesi Utara ini. Yayan Manado adalah perguruan tinggi Islam negeri satu-satunya di Sulawesi Utara yang tentunya kita bersaing pula dengan perguruan tinggi umum. Ya kita tidak boleh ketinggalan dengan mereka. Kalau misalnya dari Samratulangi bisa maju, kenapa Yayan Manado tidak bisa? Misalnya dari Universitas Manado juga maju, kenapa kita di Yayan Manado tidak bisa untuk itu? Olehnya itu, itulah yang saya bilang tadi, bahwa berbicara persoalan pengelola jurnal itu adalah passion kita. Kita harus memang, saya memang katakan bahwa saya mewakafkan diri saya untuk jadi pengelola jurnal. Karena saya memang senang di situ. Karena dengan menjadi pengelola jurnal itu banyak kawan, banyak teman, banyak relasi. Jadi itu kan itu kan kalau saya dulu dipelajari itu silaturahmi itu kan memperpanjang umur toh. Memperpanjang umur. Jadi kadang ada tulisan saya, ada tulisanku begini, bantu Kak dulu. Saya tadi dibantu sama teman untuk membantu review dan lain sebagainya. Itu Pak, itu Kak, itu. Insya Allah rezekinya akan bertambah itu kalau kita banyak bantu orang lain. Insya Allah. Makasih saya bisa bicara. Tambahkan untuk Pak Arsam. Oh iya, silakan Ibu. Ini yang terjadi ini yang saya telah buat masalah jurnal. Cocok itu apa yang dia katakan Pak Arsam bahwa jurnal itu adalah mencetak uang. Apa yang saya pernah rasakan. Karena bagaimana saya sangat terharu dan sangat senang mendengar bahwa Ibu mengatakan bahwa buat jurnal itu ada dananya, ada penyandang dana untuk buat jurnal. Jadi yang sesuai dengan Pak Arsam bahwa pencetak uang terjadi di lapangan Ibu. Kalau jurnal nasional itu 300 sampai 700, kalau internasional 3 jutaan ke atas Ibu. Jadi bagaimana yang terjadi di masyarakat ini tumpang tindih bahwa ada penyandang, ada mesin pencetak uang. Jadi saya sangat bersyukur kalau ketemu seperti Ibu. Jadi dalam hal ini saya Bu baru masih baru, dosen baru Ibu. Jadi nanti ke depan saya mau belajar bagaimana membuat jurnal yang baik dan tidak mengambil uangnya orang, mencetak uang. Begitu Ibu, karena kasihan orang tuanya setengah mati membiayai anaknya, kita lagi memungut uang jurnal. Karena jurnal itu membantu untuk penyelesaian dalam studi. Makasih banyak. Bagaimana pendapat Ibu ini adanya pencetak uang di dalam kampus? Ya, silakan Ibu. Makasih banyak yang terjadi di lapangan, di kampus yang mahasiswa bahwa kalau jurnal nasional bayarnya 300 sampai 1 juta, kalau internasional 3 jutaan ke atas. Sedangkan Ibu Ros bilang ada penyandang dana buat membuat jurnal. Itu ada dananya. Nah, bagaimana itu tumpang tindih? Bagaimana segi kita mengenai keluarga. Makasih. Iya, terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Saya minta maaf karena sinyal saya kayaknya tidak terlalu bagus ya Pak Lukmannya. Minta maaf kalau iya Bu, sinyalnya kurang jelek. Keluar masuk. Itu udah. Saya tidak tahu ya karena saya di kampus ini. Sebenarnya sudah jam pulang kantor, tapi saya bilang saya mau materi dulu diskusi dengan kawan-kawan, jadi saya belum pulang. Jadi begini Bu. Kalau jurnal yang kami kelola itu adalah free, orang tidak membayar, ya free. Yang kami kelola itu free. Yang saya maksudkan tadi itu mungkin saja dari pengelola jurnal yang lain itu memang tidak ada dana dari kampus, sehingga mungkin mereka akan memintakan bayaran itu dari autor, mungkin begitu.
Tapi kalau kami alhamdulillah di IAIN Manado itu memang sudah ada di misalnya saya di Tasaruf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Memang sudah ada di RKKL kami di fakultas bahwa biaya untuk cetak berapa, biaya untuk autornya berapa. Malah kalau kami itu kami yang membayar untuk penulisnya. Walaupun tidak seberapa. Juga ada dana untuk pengelola. Yang pengelola itu biar cuman sekali atau 2 kali setahun ya adalah untuk membeli pulsa. Jadi itu. Jadi kalau tadi Ibu katakan ada misalnya ini membuatkan jurnal itu ya sudah di luar saya kewenangan saya untuk bicara itu. Saya berbicara sebagai pengelola jurnal di IAIN Manado bahwa alhamdulillah kami di IAIN itu ada dana untuk pengelolaan jurnal. Nah, walaupun artinya bahwa kalau jurnal yang saya sebagai editor in chief-nya itu di Jurnal Ilmiah Asy-Syariah itu free, tidak dibayar oleh autor untuk publikasi. Nah, cuman dalam prosesnya itu memang kita harus melalui proses reviewer. Ada tahapan-tahapan yang dilakukan setelah autor itu submit, kemudian editor akan melihat apakah sesuai dengan fokus and scope jurnal kami, ataukah misalnya sesuai dengan template-nya, ataukah sesuai dengan author guidelines kami. Nah, jika itu sudah dilakukan dan sudah korespondensi antara editor dengan autor, maka kami memilih untuk penentuan reviewer. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, saya kira pengelola jurnal paham betul apa yang kita lakukan dalam hal korespondensi antara autor dengan editor, kemudian editor dengan reviewer dan lain sebagainya, sehingga sampai pada tahap publikasi nantinya. Ya, saya kira itu Pak Lukman, tambahan dari saya ya. Ya, terima kasih Bu. Saya sedikit juga membicarakan keadaan saya. Saya sekarang sementara saya studi S3 di Universitas Hasanuddin, dan itu kami diwajibkan sebelum selesai harus mempunyai jurnal. Iya, bereputasi Scopus. Ya, itu dari kebijakan dari kampus. Kemudian kebetulan promotor saya, Prof. Burhanuddin Arafa, itu mengatakan harus ada 2 jurnal bereputasi lagi, biar bukan Scopus apa yang lain. Yang penting itu tidak beda Scopus itu. Dan menurut saya itu bagus karena membuat kita lebih tertata lagi tulisan-tulisan kita yang sebenarnya mungkin adik-adik, Bapak Ibu sekalian, kakanda semua itu punya tulisan di laptopnya tapi belum dituangkan ke dalam template ataupun sesuai dengan struktur penulisan karya ilmiah yang ditentukan, maka itu cuma menjadi sebuah tulisan-tulisan yang tidak bisa dibuktikan secara akademik. Kemudian karena disuruh begitu Ibu, akhirnya saya mulai ikut penelitian PDP, PDD dan sebagainya, dan di situ sebenarnya kita bisa mengasah lagi bagaimana menciptakan hal-hal yang baru, menemukan hal-hal yang baru melalui penelitian. Jadi sangat penting untuk mengetahui jurnal itu. Terlebih lagi mungkin kedepannya bisa jadi untuk adik-adik sekalian yang masih mungkin S1 yang ikut seminar ini, itu mungkin bisa jadi diprediksi bahwa di masa depan skripsi itu bisa dialihkan kepada jurnal. Itu bisa jadi, mungkin prediksi saya Bu seperti itu. Karena kebetulan saya punya teman pengelola LPPM juga di Lambung Mangkurat, Riau, Pak Budi namanya. Dia sudah luar biasa juga jurnalnya. Dia punya program ketika dia mengajar, dia khusus mahasiswanya itu harus menghasilkan jurnal, dan itu mereka tidak bayar seperti tadi misalnya kasus yang dikatakan Ibu Beste. Itu tidak dibayar, mereka memang itu dalam perkuliahan, tapi ketika misalnya kan biasa juga ada jurnal, ada penelitian yang diambil sama dosen yang diikutkan, kan itu bagus juga untuk si mahasiswa, bagus juga untuk si dosen. Nah itu harus ada MOU juga biasanya. Nah
Kalau saya ingin Oke. bertanya kepada Ibu, bagaimana, apakah ada etika-etika yang biasanya seperti ini, Bu? Biasa ada dosen yang mengambil penelitian mahasiswa yang tidak diketahui mahasiswa itu. Dan secara etika kan memang tidak bisa, tapi bagaimana, apakah memang ada etika yang tertulis ataukah memang melanggar aturan atau seperti apa, Bu? Atau mungkin komentar Ibu lah menanggapi hal demikian, karena itu lumrah terjadi di kehidupan kita. Iya, makasih Pak Lukman. Jadi Pak Lukman juga ini sebagai pengelola jurnal, saya kira paham betul bagaimana sebenarnya kita dalam hal pengelolaan jurnal menuju jurnal yang bereputasi atau menuju jurnal yang terakreditasi. Nah, jadi memang menulis itu Pak Lukman perlu kolaborasi. Menulis itu perlu kolaborasi. Dan juga sebenarnya kalau misalnya